Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin, masih bab ikhlas dan menghadirkan niat di setiap perkataan atau perbuatan, baik yang lahir atau yang tersembunyi. Hadis berikutnya ini saya bacain aja ya, ini panjang ya. Wa Nabi Abdurrahman, dan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab bin al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, intalaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum, intalaqa telah pergi salah satu nafar, 3 orang, mimman kana qablakum, dari orang yang sebelum kalian, hatta sampai awahumul mabitu ila gharin, pada khaluhu, sampai bermalam itu melindungi mereka, ila gharin, ke gua, pada khaluhu, lalu mereka memasuki gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabal, fanhadarat, lalu tergelincir, sakhra, batu besar, minal jabal, dari gunung atau bukit. Fasaddat alaihimul ghar, lalu menutupi goa. Batu itu menutupi goa atas mereka. Faqalu, lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra ila an tad'ullaha bisarihi a'malikum. Innahu, sesungguhnya, la yunjikum, tidak ada yang menyelamatkan kalian, min hadhihi sakhra, dari batu besar ini, illa, kecuali antada'ullaha, kalian berdoa kepada Allah, bisarihi a'malikum, dengan perantaraan yang solih dari amal-amalmu, amal-amal kalian. Qala rajulun minhum, lalu seorang di antara mereka berkata, Allahumma, ya Allah, kana li abawani, aku memiliki 2 orang tua, yakni ibu bapak, syaikhani kabirani, yang sudah tua renta, wa kuntu la arbiku qablahuma ahlan wala malan, wa kuntu, dan sesungguhnya aku la arbiku, tidak memberi minum sore hari, qablahuma, sebelum keduanya, tidak memberi minum kepada ahlan, anak istri, wala malan, dan tidak pula harta si, maksudnya hamba atau pelayan. Aku tidak memberi minum kepada keluarga atau pelayan sebelum keduanya, sebelum kedua orang tua minum. Fana'a bi tolabus syajar yauman, fana'a, lalu jauh, bi, bersamaku, tolabus syajar, mencari pepohonan, yauman, pada satu hari. Falam urih alaihima, lalu aku tidak kembali alaihima, atas keduanya, hatta nama, sampai keduanya tidur. Fahalabtu lahuma wabu qaumuma, lalu aku memerah susu untuk keduanya, untuk minum sore hari, untuk mereka berdua. Fawajadtuhuma naimain, lalu aku mendapati keduanya sedang tidur. Fakarihtu, lalu aku tidak suka, anku kizahuma, membangunkan keduanya, wa an arbiku, wa an arbika qablahuma ahlan au malan, dan aku tidak suka memberi minum keluarga kepada anak
istri dan pelayan sebelum keduanya. Falabistu, lalu aku diam, wal qadahu, sedangkan gelas ala yadi, di atas tanganku, antaziru, aku menunggu, istiqadzahuma, menunggu keduanya bangun, hatta barakal fajar, sampai fajar terbit. Wasibiyatu yatadaghauna, sedangkan anak-anak yatadaghauna, menangis meliuk-liuk karena lapar. Indah qadamaya, di sisi kedua kakiku. Fastaiqaza, lalu keduanya bangun. Fasyariba, lalu minum. Ghabuqahuma, minuman keduanya. Allahumma in kuntu, ya Allah, jika aku dahulu fa'altu, berbuat dzalika yang demikian itu, ibtigha'a wajhik, mencari keridhoanmu, fafarij anna, maka bukalah dari kami manahnu fihi, apa yang kami di dalamnya, min hadhihi sakhrah, dari batu besar ini. Fanfarajat syai'an, lalu batu itu terbuka sedikit. La yastati'una al-khuruja minhu, yang mereka belum dapat keluar darinya. Qalal akharu, yang lain berkata, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin, ya Allah, sesungguhnya aku memiliki anak perempuan paman. Ini baca ya, anak perempuan paman, sepupu perempuan. Kanat ahabban nasi ilayya, dia adalah manusia yang paling aku sukai. Wa fi riwayat, dan di satu riwayat, kuntu uhibbuha, aku menyukainya, ka asyaddi ma yuhibbu rijalun nisa, seperti sangatnya seseorang laki-laki menyukai wanita. Fa'aradtuha, lalu aku menginginkannya, ala nafsiha, atas dirinya. Famtana'at minni, lalu dia menolakku. Hatta alamat bihasanah, sampai 1 tahun menimpanya, minas sinina, dari beberapa tahun. Faja'atni, lalu dia datang kepadaku. Fa'ataituha, lalu aku memberinya, ishrina wa mi'ata dinar, 120 dinar, ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan syarat dia mau menyendiri antaraku dan antara dirinya. Fa'alat, lalu dia berkata, lalu dia berbuat. Hatta idza qadatu 'alaiha, sampai apabila aku mampu atasnya. Wa fi riwayatin, dan satu riwayat, falamma qa'adtu baina rijlaiha, lalu tatkala aku duduk di antara kedua kakinya. Qalat, dia berkata, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wala tafuddal khatam, janganlah membuka cincin, illa bihaqqi, melainkan dengan haknya. Fansaraftu anha, lalu aku berpaling darinya. Wahia ahabbun nasi ilayya, sedangkan dia adalah manusia atau wanita yang paling aku sukai. Wa taraktu dzahaba, lalu aku tinggalkan emas, alladzi a'taituha, yang aku berikan kepadanya. Allahumma in kuntu, ya Allah, jika aku dahulu fa'altu, berbuat dzalika, yang demikian itu, ibtigha'a wajhik, mencari keridhoanmu, fafruj anna, maka bukalah dari kami manahnu fihi, apa yang kami ada di dalamnya. Fanfarajatis sakhrah, lalu batu besar itu terbuka. Ghairu annahum, hanya saja bahwa mereka la yastati'una al-khuruja minha, mereka belum dapat keluar darinya. Waqalas salis, dan yang ketiga berkata, Allahumma, ya Allah,
tak jartu ujaroa, aku mempekerjakan pekerja atau buruh. Wa aqaituhum ajrahum, lalu aku berikan kepada mereka ganjaran upah mereka. Ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang. Tarokal ladzi yang yang menjadi miliknya itu ia tinggalkan. Wadhahaba, dan dia pergi. Fasammartu, lalu aku mengembangkannya. Ajrahu, upahnya, gajinya. Hatta kasurat, sampai banyak. Minhul amwal, hatta darinya. Faja'ani ba'da hin, lalu dia datang kepadaku setelah satu waktu. Faqala, lalu dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ati ilayya ajri, berikanlah kepadaku upahku. Fakultu, lalu aku berkata, kullu mataro min ajrik, semua yang kau lihat dari upahmu, yaitu minal ibil, wal bakar, wal gonam, warokik, itu upahmu berupa onta, sapi, kambing, dan budak. Fakola, lalu dia berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi'u bi, jangan kau mengejek-ngejek aku. Fakultu, lalu aku berkata, la astahzi'u bik, aku tidak mengejekmu. Fa'akhazahu kullah, lalu dia mengambilnya semuanya. Fastaqah, lalu dia menggiringnya. Falam yatruk minhu syai'an, lalu dia tidak meninggalkan sedikit pun darinya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalik, ya Allah, jika aku dahulu berbuat yang demikian itu, ibtigha awajhik, mencari keriduanmu, fafruj anna, maka bukalah dari kami manahnu fi, apa yang kami di dalamnya. Fanfarajatis sakhrah, lalu batu besar itu terbuka, terpancar. Fakharaju, lalu mereka keluar yamsyuna, dengan berjalan. Muttafaqun alaih, hadisnya panjang ya. Ini pada dengar gak cerita ini? Nih, dengar gak 3 orang dalam gua? Belum. Pada dengar? Ini hadis ini dimasukkan ke dalam bab ikhlas untuk menerangkan keutamaan amal yang dikerjakan dengan ikhlas, yakni mencari keridhaan Allah saja, tidak dengan maksud duniawi. Kita ulang ya sedikit-sedikit ya. Jadi di sini riwayat sampai Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Umar, intolako salah satu nafar, pernah pergi 3 orang. Nafar itu bilang sebutan dari 3 sampai 10. Di sini 3 orang. Mimman kana qablakum, dari orang sebelum kalian, yakni di riwayat lain dari kaum Bani Israil. Ini riwayat Baroni min Bani Israil. Jadi ini cerita tentang kisah pada masa Bani Israil. Awahumul mabitu ila gharin pada khuluhu, mereka itu bermalam di goa untuk berlindung. Mereka memasuki goa itu. Kenapa kok mereka memasuki goa ya? Itu di riwayat mereka memasuki goa itu karena hujan turun, yang sunnah akhadahumul matar, riwayat Bukhari.
karena hujan, mereka masuk ke goa. Nah mereka pergi ini riwayat Ibnu Hibban dan Al-Bazzar dari jalan Abu Hurairah, annahum kharaju yataduna li ahlihim. Mereka keluar untuk mencari keluarga mereka. Nah itu ya. Nah, masuk ke dalam goa, kemudian jatuhlah batu besar dari gunung sehingga menutupi mereka di dalam goa itu. Nah, nggak bisa keluar. Coba bayangin, kalau kita ada di dalam goa aman, gimana man? Panik aman? Ya panik lah. Nih, tutup, nggak ada jalan keluar nih. Paling yang ada di dalam pikirannya apa? Mati. Pasrah. Ya pasrah. Nah itu, siapa yang mau nolongin kalau dia kayak gitu? Di dalam gua emang ada yang bisa dengar tertutup batu besar? Nggak ada yang bisa nolong. Nah itu. Nah kemudian Faqalu, lalu mereka berkata, udah musyawarah apa ya? Diskusi lah, di mana nih kita jalan Korea mana? Eden, jalan Korea di mana nih ada? Udah pasrah, udah nggak ada pilihan, sehingga mereka memilih berdoa. Kata mereka faqalu, lalu mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhis sakhrah. Sungguh tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu besar ini illa antad'ullaha bisolihi a'malikum. Ini di garis bawah itu lapat yang menjadi pembahasannya itu. Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kalian dari batu besar ini melainkan kalian berdoa kepada Allah dengan amal-amal kalian yang solih. Amal-amal kalian yang solih maksudnya di sini amal-amal kalian yang ikhlas. Nah itu, ya. Nah dari keterangan ini diambil istinbat hukum bahwa disunahkan, dianjurkan bagi manusia itu berdoa ke dalam keadaan susah. Tuh, ya. Siapa yang bisa nolongin? Yang bisa menyingkap kesusahan? Nggak ada selain Allah. Tuh, ya. Nah, kemudian berdoa kepada Allah bisolihi a'malikum, dengan amal-amal kalian yang solih, yakni yang ikhlas. Pilih amalan yang paling baik. Nah, di sini terkandung makna bahwa keutamaan amalan yang ikhlas itu bisa menolong kita nanti. Ini maksudnya begini, kita berdoa kepada Allah dengan perantaran amal-amal kita yang soleh. Ini namanya tawasul. Pernah dengar tawasul? Menjadikan amal soleh kita itu sebagai perantaraan untuk berdoa kepada Allah supaya doa kita itu diterima. Itu namanya tawasul. Ini dalilnya. Di antara dalil tentang tawasul dengan amal soleh namanya. Tadi kan ada cerita, nanti kan kita cerita, maksudnya kita berbuat satu amalan soleh yang ikhlas. Nah itu kita jadikan perantaraan, ya Allah. Misalnya kita ada kesusahan itu, ya Allah, jika aku berbuat misalnya menolong si fulan lah, menolong si fulan itu adalah ikhlas mencari ridhomu, maka tolonglah bukakanlah kesulitan atas diriku. Nah, namanya bertawasul dengan amal soleh. Nah, boleh bertawasul dengan amal soleh. Yang di bab tauhid waktu itu sudah kita bahas, yang tidak boleh bertawasul kepada orang yang sudah mati. Nah, itu nggak boleh. Nah, tawasul dengan amal soleh boleh. Ini dalilnya. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah minta tolonglah kepada Allah, maksudnya minta tolonglah kepada Allah bis-sabri, dengan kesabaran, was-shalah, dan sholat. Nah, sabar dan sholat termasuk amal soleh. Nah, itu dalil tawasul dengan amal soleh, dikuatkan dengan Al-Quran. Jadi boleh bertawasul dengan amal soleh. Nah, dari keterangan ini kita dianjurkan untuk beramal itu
dengan sebaik-baiknya, beramal itu dengan ikhlas, maksudnya kalau beramal soleh itu, supaya nanti itu keutamaan ini, di antara keutamaan itu bisa dijadikan wasilah untuk berdoa ya. Nah, kita lanjutkan. Ini kan kesulitan yang sangat ya. Tidak boleh tawas dengan nama boleh. Kemudian ini kisahnya. Pertama, seorang laki-laki katakan, dulu saya punya 2 orang tua yang sudah tua retak. Aku tidak memberi minum kepada anak istri dan pelayan sebelum keduanya minum, sebelum kedua orang tua minum. Dia ini ceritanya, waktu itu cari pepohonan jauh. Ini cari pepohonan ini satu hari itu maksudnya cari pepohonan untuk menggembalakan kambing, gitu, ya kan? Jauh. Udah aku nggak kembali ke rumah menemui kedua orang tua sampai keduanya itu setelah pulang keduanya sudah tidur. Kemudian laki-laki ini memerah susu untuk minuman sore hari untuk kedua orang tua. Kemudian kedua orang tuanya sudah tidur dan aku nggak suka membangunkan kedua orang tua sebelum sebelum dia bangun sendiri, gitu maksudnya. Dan aku tidak suka memberi minum kepada anak istri dan pelayan sebelum kedua orang tuaku minum, katanya begitu. Ya. Sampai kapan? Sampai subuh, bayangin ya, sampai subuh. Ditungguin sampai kedua orang tuanya bangun-bangunnya sampai subuh. Nanti bisa bayangin tuh berapa jam ditungguin, ya kan? Nah, dia berdiam diri menunggu kedua bangun sampai subuh. Sedangkan anak-anak ini bukan anak kecil, bayi, dia punya bayi, ini anak kecil, bayi, yatadawuna, menangis, meliuk-meliuk karena lapar, minta minum susu gitu deh. Indah kodamaya, di sisi kedua kakiku, tapi nggak kasih minum sebelum kedua orang tuanya minum. Fastaiqadha, lalu keduanya bangun. Fasyariba wabuqahuma, lalu keduanya minum minuman sore harinya. Itu dari sini ambil pelajaran bahwa besar keutamaan berbakti kepada kedua orang tua itu. Kemudian ini doanya, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigo awajhik. Ya Allah, jika aku dahulu berbuat yang demikian itu mencari keridhaanmu, fa farij anna ma nahnu fihi min hadhihi sahra, maka bukalah dari kami apa yang kami ada di dalamnya dari batu besar ini. Fan farajat syai'an, lalu batu besar itu terbuka. La yastati'unal khuruja minhu, tapi belum bisa keluar, baru kelihatan sedikit. Itu ya, ini tapi doanya nggak mesti harus pakai bahasa ini, nggak harus pakai bahasa Arab, nggak usah pakai bahasa Indonesia juga nggak pakai. Allah Maha tahu, gitu kan? Ya. Ini contoh aja, salah satu contoh berbakti kepada kedua orang tua. Ya amalan apa aja,
bukan hanya yang tersebut di dalam hadis ini, gitu kan? Ini sebagai contoh aja. Nah, kemudian qala al-akharu, yang lain berkata, yang kedua ini maksudnya, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin. Ya Allah, aku dulu punya sepupu perempuan, ibnatu ammin, anak perempuan paman, ya sepupu, kanat ahabban nasi ilayya. Dia adalah wanita, nas di sini masih wanita yang aku sangat cintai. Wa fi riwayat, tidak satu riwayat, untuk uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbu rijalun nisa. Aku menyukainya seperti sangatnya seorang laki-laki menyukai wanita. Fa'aradtuha ala nafsiha, lalu aku menginginkannya atas dirinya. Ini lafaz aku menginginkannya atas dirinya ini kinayah, kata sindiran atau kata kiasan, menginginkan jima, berzina, ingin berzina kepada wanita itu. Famtanaat, lalu dia menolak dariku, menolakku, nggak mau, enggan. Hatta alamat biha sanatun minas sinina, sampai 1 tahun dari beberapa tahun itu berlalu, masuk menimpa. Yang ini maksudnya di sini 1 tahun mengalami musim paceklik, kemarau. Ya, 1 tahun mengalami musim kemarau. Faja'atni, lalu dia datang kepadaku. Fa'ataituha, lalu aku memberikan kepadanya. Nah, nih disingkat, ceritanya disingkat. Dia datang kepadaku, maksudnya butuh BUD kalau bahas kita, butuh uang, ya. Lalu aku memberinya ishrina wa mi'ata dinar, 120 dinar. Ala antu khaliya baini wa baina nafsiha. Tapi syaratnya, ada syarat ini. Syaratnya dia mau bersendirian bersamaku, maksudnya mau diajak jima gitu tadi kan. Fa'alat, lalu si wanita itu mau berbuat. Ini apa? Gambaran umum ya, apa namanya? PSK ya. Sekarang ini alasannya karena uang itu, karena terdesak gitu ya. Kadang mereka itu berbuat seperti itu. Ya bukan berarti kita membenarkan alasan itu, bukan. Tapi alasan yang mereka cari ya itu karena ini, ya kadang terdesak. Yang lebih bijak, gimana ya jalan atas ini? Bantu dan dia apa namanya? Materi. Kadang-kadang kita orang suka ngelarang-larang tapi nggak suka ngasih solusi, gitu. Ya, wanita itu mau berbuat hatta idza qadartu 'alaiha, sampai apabila aku mampu atasnya. Maksudnya ini wafi riwayatin, ini untuk penjelasan maksudnya bayannya. Falamma qa'atu baina rijlaiha, lalu tatkala aku duduk di antara kedua kakinya. Duduk di antara kedua kakinya ya ini apa namanya? Duduk orang yang berjima, gitu kan. Kemudian wanita itu berkata, ittaqillah wala tafuddul khatam. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Wala tafuddul khatam illa bihaqqih. Janganlah membuka cincin. Ini maksudnya kinayah atau kiasan dari jangan membuka keperawanan orang. Illa bihaqqih, kecuali dengan haknya, kecuali dengan menikahinya.
Haknya sini maksudnya menikahi. Nah. Fansaraftu anha, lalu aku berpaling darinya. Wahia ahabun nasi ilaih, sedangkan dia adalah wanita yang aku cintai, yang sangat aku cintai. Wa taraktu zahab, lalu aku meninggalkan emas. Alladzi a'taituha, yang aku telah berikan kepadanya. Tadi berapa emasnya? 120. Ya, udah dibiarin aja, ambil aja apa namanya emasnya gitu. Deh, ditinggalkan sama dia. Ditinggalkannya karena takut kepada Allah. Ini contoh apa namanya meninggalkan satu amalan yang di sana mendapat ganjaran dari Allah. Yang lebih sudah bahas ya kan, meninggalkan sesuatu karena Allah, maka itu yang mendapat pahalanya berapa? Yang meninggalkan kemarin itu yang berhimmah kemarin. Wain hamma bisayi'ah walam yakmalha. Adapun jika dia berhimmah, yang hadis sebelumnya itu berbuat jahat, walam yakmalha, lalu dia tidak mengerjakannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Lalu Allah menulisnya, mencatatnya indahu di sisinya hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Ini dengan catatan innama tarokaha min jaroya, hanyalah dia meninggalkannya itu karena aku. Di dalam Muslim seperti itu. Ini contohnya meninggalkan karena Allah yang mendapat ganjaran pahala. Tapi kalau meninggalkannya bukan karena Allah, nggak dapat. Jadi ya. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik, ya Allah, jika aku dahulu fa'altu berbuat dzalika yang demikian itu bitigoa wajhi, mencari keduamu, fafruj anna ma nafsu fi, maka bukalah dari kami apa yang kami berada di dalamnya. Fan farojatis safrah, lalu batu besar itu terbuka. Ghaira annahum la yastati'una al-khuruja minha, hanya saja bahwa mereka belum dapat keluar darinya, baru bertambah sedikit aja terbuka tapi belum dapat keluar. Ya. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini waqalas talis, dan yang ketiga berkata, Allahumma istajartu ujaro'a, ya Allah, aku pernah mempekerjakan seorang buruh, wa a'taituhum, lalu memberikan kepada mereka ajrahu, upah mereka, ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang laki-laki, yang tarokal ladzi lahu, yang dia meninggalkan yang sudah menjadi miliknya, yang sudah menjadi haknya, jadi ditinggalin, dibiarin aja. Wadahaba, lalu dia pergi. Fasammartu ajrahu, lalu aku mengembangkan upahnya, hatta kasurat minhul amwal, sampai harta itu menjadi banyak. Faja'ani ba'dahin, lalu setelah beberapa waktu dia datang kepadaku, minta gajinya, minta haknya. Faqala ya Abdullah, lalu dia berkata, wahai Abdullah, hamba Allah, ati ilayya ajri, tunaikanlah upahku kepadaku. Fakultu, lalu aku berkata, kullu mataro min ajri, semua yang kau lihat itu adalah upahmu. Semua yang dilihat berupa apa tadi? Minalibil, berupa onta, wal bakor, dan sapi, wal gonam, dan apa namanya, kambing, warokik, dan budak. Kaget orang ini, kaget, upahnya nggak sebanyak itu, kok dibilang
upahnya apa ya, berupa hewan-hewan itu tadi. Nah, disangkanya ngejek Pakola. Lalu dia begitu berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi'u bi, jangan kau ngejek aku, ngeledek. Fakultu, lalu aku berkata, la astahzi'u bik, aku tidak mengejek kamu. Dia juga cerita, fa'akhadhahu kullah, lalu dia mengambilnya semuanya. Fastaqahu, lalu dia menggiringnya. Falam yatruk minhu syai'an, lalu dia tidak meninggalkan sedikit pun darinya. Nih nggak ada terima kasihnya orangnya, tapi boleh kasih kalau di sini. Tapi udah dikembangin, katanya nih, nanti kalau misalnya begini, tinggalin kami. Pak nih misalnya ngembangin ATT kayak begini, misalnya kejadiannya, nanti kasih upah nggak? Gimana? Hah? Bingung saya. Hah? Apa? Bingung. Kagak. Ini gaji ente yang dulu waktu pernah kerja sama si Paran, contoh gitu kan. Udah dikembangin tuh jadi banyak onta, banyak kambing ya kan. Onta, kambing, terus apa lagi? Tadi dan yang lain-lainnya lah. Nanti bawa semua, nanti enggak ini apa namanya? Ninggalin. Terima kasih ya gitu kan. Bahasa kita kayak itu udah dikembangin kayak begini atas saya. Gitu kan. Ini gawat juga nih ya, nggak ditinggalin sedikit pun ya. Langsung kabur gitu nih. Ya. Nah, kemudian Allahumma, dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha wajhik. Ya Allah, jika aku dahulu mengerjakan yang begitu, ibtigha wajhik, mencari keriduanmu, fafruj anna ma nahnu fi, maka bukan dari kami apa yang kami berada di dalamnya. Fanfarojatis sakhra, lalu batu besar itu terbuka. Fakharaju yamshuna, lalu mereka keluar dengan berjalan. Dari sini bisa kita ambil pelajaran diantaranya, terkandung makna kita diperintah menunaikan sesuatu yang sudah menjadi haknya, yaitu menyampaikan amanat. Karena di dalam Al-Quran, adul amanati ila ahliha, tunaikanlah amanat kepada pemiliknya. Itu diperintah. Ini kan syariat sebelum kita. Ini namanya syar'uman qoblana, syariat orang sebelum kita. Syariat yang orang sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang terpakai, ada yang tidak terpakai. Yang terpakai yang memang dibenarkan oleh syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tidak terpakai ya tinggalkan, jangan jadi amalkan. Contoh misalkan tobatnya zamannya Nabi Musa, kayak tobatnya bunuh diri Yakuza ya. Arah kiri. Iya, arah kiri. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW, Islam, dilarang, nggak boleh bunuh diri itu masuk neraka. Maka syariat Nabi Musa itu tidak terpakai. Itu ya, yang terpakai yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ya, ceritanya panjang ini. Dari kisah ini kita disuruh, ada terkandung tuntutan, beramalah dengan sebaik-baiknya, tentu dengan ikhlas. Ini satu keutamaan amalan ikhlas, bisa dijadikan wasilah untuk berdoa kepada Allah ketika kita mengalami kesulitan yang sangat, itu berdoa dengan amal soleh. Dijabah gak?
Jawa. Jadi Jahba ini dibuka, apa yang namanya, dikasih jalan dulu keluar. Ya kesulitan orang macam-macam. Kalau kesulitan kayak gini kita coba aja ngalamin. Yang nggak ada di pikiran kita apa ya bang? Mati ya. Iya udah gak ada yang bisa nolongin, siapa yang bisa nolongin? Nah itu. Nah dari sini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa Allah itu apa namanya, memperhatikan hamba. Ya. Orang kafir aja diperhatikan haknya. Contohnya apa ya? Orang kafir ini dan orang kafir hak orang kafir atas Allah maksudnya rezekinya. Orang kafir hamba Allah juga walaupun apa yang namanya meningkah nih, tidak mau taat, tapi haknya dikasih sama Allah karena Allah udah berjanji kan rezeki. Apalagi orang beriman. Cuma Allah memberikan rezeki itu, melapangkan rezeki atau menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki itu menurut kemaslahatan hamba. Allah Maha tahu. Misalkan contoh Fahmi mau dijadikan sama Allah jadi orang kaya dengan sekejapan mata, bisa dengan sebentaran ya kan, Amin aja. jadi orang kaya, tapi Allah apa menahan itu ya, misalkan ya tidak memberikan ya, artinya gitu. Takutnya nanti kalau dikasih kekayaan malah lupa ngaji malah makin melampaui batas. Ada di dalam Al-Quran, jika kami berikan rezeki maksudnya tambahkan, lapangkan, luaskan rezeki kepada kalian, pasti kalian akan melampaui batas. Itu ya kan. Dan Allah melapangkan siapa saja yang dikehendaki dan menyempitkannya. Jadi Allah Maha tahu. Sebenarnya bukan masalah rezeki banyak atau sedikit yang jadi persoalan. Yang jadi persoalan baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, kita tetap taat sama Allah. Itu jadi pokoknya semestinya. Orang berada dalam kesenangan, ujiannya juga sangat. Ujian kesenangan itu lebih sangat daripada ujian kesusahan. Ujian kesenangan itu lebih lupa kepada Allah. Itu. Tapi ujian kesabaran, ujian kesusahan lebih mudah ingat kepada Allah. Itu orang nggak tengok ke situ, taunya yang sifatnya lahirnya aja. Dia dengan banyak banyak harta dia bisa bersenang-senang, bisa memenuhi segala kebutuhannya, tapi dia nggak tengok di balik itu. Ancaman itu sangat bagi siapa saja yang lupa, kufur terhadap nikmat. Lo kan ada di dalam Al-Quran, wala in kafartum, jika kalian kufur nikmat, inna azab bila syadid, sungguh azab begitu ancamannya. Orang nggak tengok pasal itunya. Bukan berarti kita nggak ini ya, bukan berarti Islam itu bukan berarti melarang menjadi orang kaya, enggak bukan begitu maksudnya. Hati ini sebagai warning, ketika nanti kita dilapangkan rezeki, tuh ingat, jangan lupa syukurnya sama Allah. Karena kalau lupa syukurnya itu jadi bumerang, bahaya buat kita, kan? Nanti di hari hisab, orang-orang fakir 500 tahun sudah selesai dihisab, orang kaya masih belum, jarak 500 tahun. Orang kaya, kalau orang di akhirat hisabnya susah, nah itu sudah alamat masuk neraka. Hisab yang alamat masuk surga itu fayuhasabu hisaba yasira, dia dihisab dengan hisab yang mudah, baik orang kaya atau orang miskin. Tuh, itu ciri-ciri penghuni surga, ya. Jadi setiap keadaan kita mesti tetap taat Allah, taat
Rasul. Nah, ini soalnya gini dulu ya, soalnya panjang lebar pembahasannya ya. Nanti bab berikutnya babut taubat insyaallah pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.